Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama saya Rifana Desi Rosalia, mahasiswa Prodi Biologi Universitas Kristen Indonesia Angkatan 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang protista yang akan kita bahas sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan materi mengenai protista. Sebelumnya kita sudah berkenalan bahwa nama ibu adalah Rifana Desi Rosalia, berasal dari pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Sekarang kita simak materi pembelajaran kita. Yang pertama kita lihat adalah peta konsep. Peta konsep dari protista. Di sini ada terdiri dari mirip tumbuhan, mirip hewan, dan juga mirip jamur. Pada protista mirip tumbuhan, nanti akan ada pengklasifikasiannya lagi menjadi Chlorophyta, Pyrophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Rhodophyta. Lalu yang mirip hewan itu akan diklasifikasikan lagi menjadi Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa. Dan yang mirip jamur akan diklasifikasikan menjadi Myxomycota dan juga Oomycota. Selanjutnya kita akan menyimak tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan. Yang kedua, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan ciri-ciri protista mirip hewan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri protista mirip jamur. Yang keempat, siswa diharapkan untuk mampu menjelaskan klasifikasinya. Lalu yang terakhir, siswa diharapkan untuk mampu mengetahui peranan dari protista. Sekarang kita masuk di inti materinya. Apa saja sih ciri-ciri dari protista ini? Yang pertama, dia selnya itu eukaryotik. Dibacanya eu ya, bukan eu ya. Lalu yang kedua itu dia bersifat uniseluler dan juga multiseluler. Apa sih yang dimaksud dengan uniseluler? Uniseluler itu dia berarti memiliki atau terdiri dari satu sel saja. Sedangkan multiseluler, dia terdiri dari banyak sel. Itu bedanya ya, antara uni dan juga multi. Lalu yang ketiga, dia habitatnya ada di perairan atau di tempat-tempat yang lembab. Lalu yang terakhir, dia bereproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Diingat-ingat ya, itu ciri-ciri dari protista. Sekarang kita lihat lagi, klasifikasi protista. Ada 3 nih. Yang pertama, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan juga protista mirip jamur. Oke, sekarang kita lihat di protista mirip tumbuhan. Yang pertama itu dia dahulunya merupakan kingdom Plantae. Kenapa sekarang dia bukan di kingdom Plantae lagi? Karena pada kingdom Plantae itu, pembagian seperti akar, batang, dan daun harus terlihat dengan jelas. Sedangkan alga atau ganggang itu dia tidak terlihat jelas mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Karena bentuknya itu hampir sama. Makanya dia sudah tidak di kingdom Plantae lagi, tetapi di kingdom protista. Lebih tepatnya protista mirip tumbuhan. Lalu alga atau ganggang dapat hidup pada suhu rendah atau pada suhu tinggi. Dia memiliki pigmen yang digunakan untuk berfotosintesis. Lalu dia bereproduksi tadi kita bahas di depan bahwa secara vegetatif dan juga generatif. Pada reproduksi vegetatif itu dia dibagi menjadi 3. Yang pertama pembelahan biner, fragmentasi, dan juga pembentukan spora. Sekarang kita lihat pembelahan biner itu yang seperti apa sih? Pembelahan biner itu melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masingnya itu memiliki nukleus. Apa sih yang dimaksud dengan nukleus? Nukleus itu merupakan inti sel. Lalu yang kedua ada fragmentasi. Fragmentasi itu bagaimana sih? Fragmentasi itu dia memecah-mecah diri menjadi fragmen-fragmen. Yang nantinya fragmennya ini pada saat dewasa dia akan menjadi cloning dari individu yang aslinya. Lalu ada pembentukan spora. Apa sih yang dimaksud dengan pembentukan spora? Yaitu satu sel vegetatif membentuk spora tunggal. Kemudian dia menghasilkan sel vegetatif baru. Lalu yang terakhir di sini ada reproduksi secara generatif. Dia juga dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama ada isogami, oogami, dan anisogami. Apa sih yang disebut dengan isogami? Isogami itu apa? Isogami itu meleburnya dua gamet yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Meleburnya dua gamet yang memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Lalu apa yang dimaksud dengan oogami? Oogami adalah sperma yang mortil. Dia berbentuknya lebih kecil dengan telur yang berukuran lebih besar tetapi non-mortil. Sedangkan anisogami adalah meleburnya dua gamet yang berbeda ukuran dan juga bentuknya. Itu bedanya ya. Harus kalian ingat macam-macam reproduksi secara vegetatif dan juga generatif. Nah, di sini kita lihat nih, klasifikasi alga atau ganggang berdasarkan pigmen warna. Klasifikasi berdasarkan pigmen warna. Yang pertama ada chlorophyta, yang kedua ada pyrophyta, phaeophyta, chrysophyta, dan juga rhodophyta. Jadi ada klasifikasi alga atau ganggang itu ada 5. Kita lihat nih, chlorophyta atau nama bahasa Indonesianya itu disebut juga sebagai alga hijau. Ini gambarnya di samping bisa kita lihat ya. Alga hijau. Warnanya hijau karena dia memiliki klorofil A dan juga klorofil B ditambah lagi dengan karoten. Lalu habitatnya itu di tempat basah atau tempat-tempat yang kering. Dan dia bereproduksi secara vegetatif dan juga secara generatif. Secara vegetatif itu dengan pembelahan biner, fragmentasi, atau pembentukan spora. Sedangkan yang secara generatifnya itu dia dengan konjugasi serta peleburan sperma dan juga ovum. Terus kita lihat nih di sini, ada manfaatnya juga ternyata alga hijau, yaitu sebagai penghilang stres. Terus dia juga jika dimakan secara teratur, dia dapat mencegah kanker, membantu diet, dan juga menjaga kesehatan jantung jika dimakan secara rutin. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pyrophyta. Pyrophyta itu bahasa Indonesianya kita kenal dengan alga api. Bagaimana sih ciri-ciri dari alga api itu sendiri? Yang pertama, kecepatan pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lalu yang kedua, tubuhnya itu umumnya berbentuk ovoid, tetapi dia asimetri. Lalu dia memiliki 2 flagella, dan dia memiliki cadangan makanan berupa amnium dalam sitoplasma. Ini kita lihat gambar di bawah ini, merupakan pyrophyta atau alga api. Ciri-ciri lainnya itu dia bersifat uniseluler, bersifat mortil. Mortil itu artinya bisa bergerak. Mortil adalah bisa bergerak. Lalu dia memiliki dinding sel juga. Lalu apa sih manfaat dari alga api ini, Bu? Kita lihat di sini. Ada gambar pantai dan juga air yang berwarna kebiruan di malam hari. Mengapa air laut dapat terang bercahaya di malam hari? Karena terdapat Goniaulax catanella. Itu merupakan jenis yang bercahaya di lautan karena tubuhnya itu mengeluarkan cahaya biru-biru, biru kehijauan. Itulah yang membuat air laut terlihat bersinar di malam hari. Lalu kita lihat lagi, ada Phaeophyta, atau kita kenal dengan alga coklat. Dia bersifat autotrof, lalu dia berwarnanya itu kecoklatan, tentu kecoklatan karena namanya saja alga coklat. Karena memiliki pigmen fucosatin. Dia berwarna coklat karena memiliki pigmen fucosatin. Lalu yang ketiga itu perkembangan pada Phaeophyta dilakukan secara aseksual dan juga seksual. Secara seksual atau vegetatif, dia itu dengan fragmentasi. Sedangkan yang seksual atau generatif, dia membentuk konseptakel jantan dan betina. Lalu apa sih manfaat dari alga coklat ini? Kita lihat ya. Ini alga coklat, dia dimanfaatkan untuk menjadi pelembut es krim. Dan juga supaya teksturnya itu halus.
es krim itu kan teksturnya halus ya. Itu dia digunakan di es krim. Jadi es krim yang kalian makan itu ada kandungan dari alga coklatnya. Kenapa? Itulah kenapa es krim rasanya itu halus kan? Itu karena ada alga coklat. Nah, selanjutnya itu ada Chrysophyta atau kita sebut bahasa Indonesianya itu alga keemasan. Kita lihat gambarnya ini. Warnanya agak keemas-emasan, bukan hijau ya. Lalu di sini ditanya, kenapa warnanya itu keemasan? Alasannya itu karena berasal dari pigmen karotena dan xanthophyll. Karotena dan xanthophyllnya ini dalam jumlah banyak sehingga mendominasi, sehingga warna klorofilnya itu tidak terlalu muncul. Warna klorofil tidak terlalu muncul, mengakibatkan dia didominasi oleh warna emas, bukan warna hijau. Lalu habitatnya itu dia hidup di air tawar dan juga di air laut. Dia hidupnya ini berkoloni. Berkoloni itu maksudnya adalah berkelompok, berkoloni. Lalu dia menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk minyak. Lalu apa sih Bu manfaat dari Chrysophyta atau alga kemasan ini? Ini dijadikan bahan dasar pembuatan dari solatip atau isolasi, sama saja. Lalu yang kedua dia dimanfaatkan juga sebagai penyaring atau filter di akuarium biasanya, karena dia itu kan strukturnya agak berpori ya, jadi cocok untuk sebagai filter di akuarium untuk menyaring kotoran-kotoran, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Rhodophyta. Rhodophyta itu disebut juga dengan alga merah. Kita lihat nih ya. Alga merah ini yang merupakan alga merah. Di sini memang terlihatnya itu berwarna merah, tetapi ada juga alga merah yang warnanya itu tidak merah. Jadi dituliskan di sini semuanya, tidak semuanya berwarna merah, karena ada juga ditemukan beberapa warnanya tidak merah. Lalu dia bersifat autotrof. Bersifat autotrof tuh maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya adalah dia dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik, atau dia gampangnya itu diingatnya itu dia mampu membuat makanannya sendiri. Seperti itu ya. Lalu dia bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara seksual atau vegetatif itu dengan aplanospora, sedangkan secara seksual atau generatifnya itu dengan oogami. Oke. Sekarang kita coba ke latihan soal ya. Latihan soal, beberapa soal saja. Kita latihan soal. Nah, ini. Yang pertama, ganggang yang hidup pada organisme lain disebut juga titik. Coba kalian pikirkan dulu jawaban yang menurut kalian benar. Ibu kasih waktu beberapa detik saja. Sudah ada jawabannya semuanya ya. Sekarang kita cek. Apakah dia saprofit? Salah. Kenapa bukan saprofit? Karena saprofit itu memang benar dia sebagai organisme yang menumpang. Tetapi dia menumpang pada organisme yang sudah mati, yang sudah membusuk, seperti itu. Lalu kita lihat parasit. Salah. Parasit juga salah. Karena dia hidupnya ini menumpang dan juga tidak memberikan hal yang menguntungkan kepada yang dia singgahi. Seperti itu. Lalu kita lihat ektofit. Apakah ektofit? Jawabannya benar. Karena ektofit itu dia menumpang pada organisme lain. Artinya dia menumpang pada organisme lain.
Lalu soal kedua, Rhodophyta disebut juga alga berwarna titik-titik-titik. Ini baru saja kita bahas beberapa saat yang lalu. Jadi kalau kalian lupa, nggak mungkin, karena kita baru membahas. Ayo, dipikirkan dulu. Ibu beri waktu beberapa detik saja. Apakah hijau, keemasan, merah, atau api, atau coklat? Ayo. Sudah? Sudah memiliki jawaban semua ya? Sekarang kita lihat. Apakah hijau? Salah. Kenapa salah? Karena hijau itu dia tadi Chlorophyta. Coba kita lihat keemasan. Apakah dia keemasan? Jawabannya salah, karena keemasan itu dia namanya itu Chrysophyta. Keemasan itu Chrysophyta ya. Apakah disebut dengan alga coklat? Bukan. Sekarang kita lihat ke close ya. Apa jawabannya, Bu, yang benar, Bu? Rhodophyta disebut juga alga berwarna apa, Bu? Rhodophyta disebut juga alga berwarna merah. Kita cek, benar atau tidak? Benar. Berarti Rhodophyta itu dia berwarna merah. Oke. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Membahas pertemuan pertama itu kita membahas mengenai klasifikasi dari protista yang dibagi menjadi 3 bagian. Tadi ada protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan juga protista mirip jamur. Lalu kita masuk pada protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini tadi kita klasifikasikan berdasarkan pigmen warna dibagi menjadi 5. 5 ya. 5 itu berdasarkan warnanya, masing-masing itu berbeda-beda. Lalu kita lihat juga bahwa manfaatnya juga tadi berbeda-beda. Ada yang buat pembuatan isolasi, ada yang buat di akuarium, ada yang membuat laut jadi berwarna atau bersinar pada malam hari, lalu ada dalam pembuatan ice cream, itu bermacam-macam, beraneka ragam, ada yang di bidang industri, ada juga yang di bidang pangan atau konsumsi, seperti es krim yang kalian suka makan, pasti kalian suka untuk memakan es krim. Lalu kita juga tadi sudah membahas beberapa latihan soal. Ibu harap itu dapat membantu kalian dalam memahami materi mengenai protista mirip tumbuhan. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai protista mirip hewan dan juga protista mirip jamur. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh iya, materinya jangan lupa dibaca-baca kembali supaya kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Selamat